إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال إن للمتقين مفازا. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika penduduk surga masuk ke dalam surga dan kenikmatan, maka ucapan mereka pertama kali adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah. Dalam banyak ayat Al-Quran disebutkan wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah, terima kasih kepada Allah alladzi azhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan dari hati kami kesedihan-kesedihan. Dalam surat yang lain wa qalu alhamdulillahilladzi ahallana daral muqamah. Segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah yang telah menempatkan kami di tempat balasan yang paling baik. Ma'asyiral muslimin, ini adalah pelajaran yang sangat mahal kepada kita semua, bahwa karakter orang yang disukai, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang senantiasa memuji dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, kegiatannya, isi rumahnya, aktivitasnya selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menegaskan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Hadis riwayat Imam Muslim, bahwa kalimat alhamdulillah yang sedikit itu memberatkan timbangan pahala kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Nabi Imran ibn Husain, inna afdala ibadillahi yaumal qiyamah, bahwa sungguhnya hamba Allah yang terbaik pada hari kiamat, al-hammadun, adalah orang yang sangat gemar, yang banyak memuji dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah, bahwa luar biasa itu orang-orang yang beriman, karena hidupnya diisi dengan pujian dan terima kasih, kesyukuran kepada Allah. Idza asabathu sarra, kalau dia mendapatkan anugerah, kenikmatan, hadiah, kebahagiaan, maka dia mengatakan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah. Syakar fakana khairul lah, maka itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, ketika ditimpa dengan ujian, musibah, sabar. Orang-orang yang beriman mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri sedang duduk bersama dengan teman-teman dan muridnya dan memakan makanan yang nikmat. Maka kemudian berlalu dan lewat salah seseorang teman mereka dan kemudian dipanggil oleh Imam Hasan Al-Basri, "Ta'al na'kul, kemari kita makan." Ketika datang dilihat rupanya makanan yang dimakan adalah makanan yang mewah, makanan yang mahal. Orang tadi kemudian mengatakan, "Ana la akul, aku tidak makan, fa inni la uhsinu syukraha," karena aku takut aku tidak mensyukurinya, aku tidak bisa mensyukurinya. Ketika berlalu orang tadi kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Ma ahmaqa hadza." Alangkah idiotnya orang ini. Kenapa dia memaksakan dirinya? Kenapa dia tidak makan? Apakah kita mampu, kata Imam Hasan Al-Basri, bagaimana kita membayar kesyukuran air satu gelas yang kita minum ketika haus? Wa man yuhsinu syukra bil ma'il baridi 'ala dhama. Orang yang haus ketika dia dalam keadaan haus sekali, dalam keadaan puasa misalnya, tiba-tiba kemudian diberikan satu air sejuk yang dia minum. Air yang diminumnya ini sangat-sangat tinggi nilai kesyukurannya, dan boleh jadi bahkan kita tidak mampu untuk mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita perlu untuk memanage kesyukuran jamaah sekalian. Rasulullah mengajarkan bahwa bersyukur dalam setiap keadaan, berterima kasih dalam setiap kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kesyukuran kita dibutuhkan kesyukuran tambahan untuk kemudian Allah tetapkan kita sebagai hamba yang bersyukur. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf tentang iblis laknatullahi alaihi. Iblis dikeluarkan dari surga karena keangkuhannya, karena kesombongannya. Maka kemudian dia meminta, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkanlah usiaku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal munzirin. Maka Allah katakan engkau dipanjangkan usianya. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna. Karena engkau telah menyesatkan saya, kata iblis. Luar biasa iblis. Dia sesat karena kesombongannya, tapi kemudian menisbatkan kesesatannya kepada Allah. Ini adalah tanda kurang ajar iblis. Qala fabima aghwaytani, kalau begitu karena engkau telah menyesatkan saya akan duduk untuk menyesatkan manusia dari jalan siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum, aku akan datangi dan aku akan bisikkan kesesatan kepada mereka dari kanan, dari kiri, dari depan dan dari belakang. Maka dalam hadis dikatakan bahwa iblis itu mengalir bersama darah kita, bahwa syaitan itu bisa mengalir melewati jalur-jalur darah kita. Apa orientasi iblis? Apa tujuan iblis? Summa la tajidu aktsarahum syakirin. Bahwa tujuannya adalah engkau akan mendapati sedikit dari manusia yang bersyukur kepadamu. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, bahwa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala butuh perjuangan dan perjalanan panjang. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, orang yang tidak mampu bersyukur terhadap yang sedikit, maka sudah dipastikan dia tidak mampu mensyukuri ketika mendapatkan kenikmatan yang banyak. Terkadang di antara kita ada yang tidak punya sandal misalnya, maka kemudian mengatakan, kalau aku dapat sandal yang bagus maka aku akan bersyukur. Siapa jamin dia mampu bersyukur ketika diberikan sandal yang bagus? Banyak orang yang kemudian ketika dapat sandal, dapat apa yang dia pinta, kemudian mengakhirkan dan menunda kesyukuran. Nanti ketika saya dapat mobil yang mewah, nanti sekalian saya cash kesyukurannya. Begitu terus manusia dilalaikan dari berterima kasih terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Terkadang apa yang kita pinta tidak langsung diberikan oleh Allah, kemudian membuat kita akhirnya bertanya-tanya dan kemudian tidak mensyukuri. Betapa banyak, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat keamanan, belum lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran.
yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Betapa banyak orang yang mungkin punya harta lebih banyak dari kita, tapi dia tidak mampu untuk menginfakkan hartanya meskipun sedikit. Betapa banyak orang yang lebih cerdas dari kita, tapi mungkin kecerdasannya tidak membawanya dituntun untuk lebih dekat kepada hidayah. Karena ini semua jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengultimatum kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kepada Allah, maka kita akan ditambah dengan kebahagiaan. Dan barang siapa yang mengingkari nikmat yang Allah berikan, inna azabi lasyadid, sungguhnya siksa Allah amat pedih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi hatta atahu al-yaqin. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كان من الهالكين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. معاشر المسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesyukuran dan pujian kepada Allah diucapkan dengan lisan kita yang senantiasa basah dan tidak pernah kering untuk mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kesyukuran kita harus terlahir daripada keridhaan dari hati, kesyukuran dari hati, dan keyakinan bahwa tidak ada sedikit pun kenikmatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ini memberikan kepada kita ketenangan dan kebahagiaan. Dan kesyukuran tidak cukup sampai di hati, namun harus tertampakkan, terzahirkan, terimplementasikan dengan amal-amal kebaikan. Orang yang bersyukur adalah orang yang terdepan dalam kebaikan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan qiyamul lail, salat malam, hatta tatafattarat qadamah, sampai kemudian lecet, sampai retak, sampai luka kakinya, bengkak. Aisyah ketika bertanya, beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita insan-insan yang senantiasa memuji kepadanya, bersyukur kepadanya terhadap segala kenikmatan, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك من الشكارين، اللهم اجعلنا لك من الحمادين، اللهم اجعلنا من عبادك الشكور يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار. وصل اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.